beberes rumah lagi dan sambil cerita kenapa anak aku bisa masuk rumah sakit dan dirawat selama 3 hari. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu dan lancar puasanya ya teman-teman. Amin. Balik lagi di video keseharian aku. Temenin aku buat beberes rumah lagi ya teman-teman, dan sambil cerita kenapa aku udah seminggu nggak upload video. Jadi di sini aku bakal jelasin sambil cerita. Aku juga sekalian mau bersih-bersih karena emang rumahnya itu udah kayak kapal pecah. Dimana-mana kotor karena emang udah 4 hari nggak aku sapu. Nah, pas aku ninggalin rumah itu dalam kondisi rumah juga udah berantakan. Jadi aku 1 minggu nggak bikin video karena kemarin anak aku sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Nah, semua itu berawal dari makanan. Jadi tuh anak aku kemarin dijemput sama bapak mertua aku sekitar jam setengah 1 siang. Karena emang biasanya kadang kalau siang itu anak aku tuh di rumah mertua aku, karena di rumah mertua aku kan sepi. Kadang mertua aku juga sendiri, jadi kadang merasa kesepian, akhirnya anak aku dijemput. Nah, kayak biasa jam setengah 4 sore itu aku kan jualan dan anak aku itu masih di tempat mertua aku, dan dia biasanya diantar pulang itu malam. Nah, pas aku udah selesai jualan, aku pulang ke rumah seperti biasa dan aku lanjut buat makan karena aku belum sempat makan, cuma buka puasa pakai air putih sama makan cemilan aja. Nah, pas lagi makan, di tengah-tengah perjalanan makan, tiba-tiba tuh mertua aku telepon. Terus aku angkat teleponnya. Di situ tuh mertua aku udah ngomong tapi udah panik gitu. Terus nyuruh aku buat ke sana. Maksudnya ke rumah mertua aku. Katanya sih anak aku itu muntah-muntah, itu udah ada berapa itu 7 kali kalau nggak salah itu di rumah mertua aku, dan aku langsung panik dan aku otw ke sana sama bapak dan juga ibu aku. Di situ aku udah panik banget, bener-bener panik. Nah, pas udah mau nyampe di rumah mertua aku, bapak mertua aku telepon, katanya anak aku udah dibawa ke puskesmas sama bapak mertua aku. Akhirnya aku puter balik ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, anak aku itu lagi ditangani sama dokter, dan di situ anak aku udah lemes banget, nggak berdaya karena udah muntah lebih dari 7 kali atau 10 kali gitu katanya. Nah, di situ dokter bilang anak aku suruh dirujuk ke rumah sakit aja. Akhirnya aku telepon pak suami karena waktu itu pak suami itu masih di luar, masih kerja, dan karena aku bingung dan akhirnya aku kompromi dulu sama pak suami ini mau dirujuk kemana. Dan kata pak suami mintanya itu dirujuk ke rumah sakit Wisila Medica Center, yaitu rumah sakit besar tapi masih baru yang deket di daerah aku, biar nanti kalau ada apa-apa itu pulang ke rumah itu jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Dan 1 tahun yang lalu anakku juga pernah dirawat di Priscilla atau rumah sakit yang itu, jadi kita udah tahu pelayanannya itu gimana, dan maksudnya dalam memberikan obat ataupun apa itu kita udah tahu lumayan bagus juga. Jadi kita putuskan buat ke sana. Nah, itu rumah sakitnya lumayan, alatnya udah memadahi gitu. Nah, setelah kita sepakat untuk dirujuk ke rumah sakit, sesampainya di sana anak aku itu langsung ditangani sama dokter di ruang IGD, dan dokter itu memutuskan harus dirawat inap karena kondisinya itu udah dehidrasi dan anaknya juga udah lemes banget. Takutnya dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa. Dan sesampainya di rumah sakit itu pun anak aku masih muntah-muntah ya teman-teman. Jadi dari habis maghrib itu sampai di puskesmas, nah di puskesmas sampai diperiksa, suruh dirujuk, dan sesampainya di rumah sakit itu muntah-muntahnya itu udah lebih dari 15 kali. Gimana nggak lemes coba kan? Nah, pas anak aku itu udah dipasang infus dan dikasih obat lewat suntikan, di situ alhamdulillah udah nggak muntah lagi ya teman-teman. Tapi anak aku itu tinggal diare teman-teman. Dari malam sampai pagi itu dia diare udah lebih dari 10 kali dan badannya itu juga demam. Nah, pas pak suami aku udah pulang, dia langsung menuju ke rumah sakit. Pulang ke rumah dulu, dia mandi, belum makan, dia langsung ke rumah sakit. Dia izin nggak masuk 1 hari karena dia cuma dapat izin 1 hari. Ya udah nggak apa-apa, yang penting dia bisa ke rumah sakit. Nah, setelah diperiksa, dicek laboratorium, itu anak aku itu terkena infeksi bakteri pencernaan. Nah, penyebabnya itu adalah makanan. Karena pas anak aku di rumah mertua aku, itu dia katanya makan chicken yang udah 2 hari kalau nggak salah di meja makan, dan mertua aku itu nggak tahu. Tahu-tahu itu pas anak aku itu kasih tahu bahwa dia habis makan chicken dan chickennya itu juga dimakan habis, dan langsung mertua aku tuh shock, langsung lihat chicken yang ada di atas meja, memang bener chickennya itu udah nggak ada dan udah dimakan. Padahal itu chicken niatnya mau dibuang sama bapak mertua aku, tapi dia lupa, sampai nggak sengaja udah kemakan sama anak aku. Dan dokter bilang kalau dia nemuin banyak bakteri, makanya dia sampai diare berkali-kali dan muntah-muntah dan juga demam. Nah, ini foto anak aku pas lagi udah di rumah sakit, udah dipasang infus, sudah dalam perawatan dokter, dan alhamdulillah jarak 2 hari itu udah mulai pulih, udah kayak biasa, udah ceria lagi alhamdulillah, karena itu obatnya udah masuk. Karena emang kalau di rumah itu pas di rumah mertua aku dia
pengen minum, dia minum, tapi setelah itu dia keluar lagi air minumnya, dia muntah lagi. Begitupun makan, dia pengen makan, dia makan, habis itu keluar lagi. Jadi perutnya itu belum bisa menerima. Akhirnya mau nggak mau harus dimasukin cairan atau diinfus gitu dan dikasih obat. Nah, anak aku dirawat selama 3 hari dan sekarang alhamdulillah udah pulang, udah sembuh, dan bener-bener aku jaga dan aku awasi apa aja yang dia makan. Jadi gitu ceritanya teman-teman, kenapa aku akhir-akhir ini jarang bikin video, jarang upload video, apalagi upload ngedit aja itu atau bikin video aja itu nggak ada waktu, bener-bener sibuk. Aku lagi fokus ngurus anak aku. Dan jualannya gimana? Aku tetap jualan, tapi jualannya itu digantiin sama bapak aku ya teman-teman, karena lumayan ramai juga jualannya. Karena kalau puasa kan bapak aku kan di proyek kan libur, jadi kulinya, jadi aku suruh buat gantiin aku jualan. Nah, sewaktu aku di rumah sakit pas hari pertama aku ditemenin pak suami, karena itu pak suami itu dapat izin cuma 1 hari, jadi dia bisa nemenin aku itu cuma 1 hari. Dan hari kedua aku ditemenin sama ibu aku. Dan kalau jualan kan sore, jadi pagi sampai siang itu bapak aku masih ada waktu buat nemenin aku sebentar di rumah sakit. Nah, ini tinggal waktunya aku beres-beres rumah karena lumayan kotor banget dan berantakan, mainannya bocil, pokoknya super duper kotor, banyak debu ya teman-teman. Dan tadi pagi setelah aku sahur terus sholat subuh, aku lanjut buat nyuci baju, cuman nggak aku videoin karena masih malam juga, nggak mungkin aku bawa HP ke kamar mandi ya, karena kan kamar mandi juga di kamar mandi bu aku, jadi agak ribet juga. Mumpung bocilnya masih bobo, jadi aku nyuci baju karena emang bajunya itu banyak banget, apalagi baju-baju kotor yang habis dari rumah sakit itu kan lumayan banyak. Nah, di sini anak aku udah bangun dari boboknya dan dia minta lihat YouTube di TV, terus aku aktifin TV-nya, terus aku lanjut buat lipetin baju yang udah numpuk di keranjang. Itu baju udah berapa hari cuci kering tapi belum aku lipetin. Itu pun belum termasuk baju yang lagi aku jemur di samping rumah ya teman-teman. Pokoknya itu udah kayak di lemari itu keluar semua bajunya, tapi ya nggak apa-apa, ini aku sambil beresin, nah biar nanti semuanya rapi, nggak berantakan ya. Lagian juga anak aku kadang masih susah buat ditinggal beres-beres, jadi aku beres-beresnya seadanya waktunya aku aja. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih udah nemenin aku beres-beres, dan terima kasih juga yang udah meluangkan waktunya buat nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bersyukur, and see you the next video. Bye bye.